Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu eh, prinsip multimedia pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang pengertian multimedia pembelajaran lewat tugas. Apakah multimedia pembelajaran itu? Bahwa multimedia pembelajaran adalah kombinasi dari unsur-unsur multimedia yaitu teks, gambar, grafik, suara, video, dan animasi. Kemudian disimulasikan dalam sebuah aplikasi komputer tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, faktor apa yang harus ada dalam multimedia? Yang pertama tentunya ada komputer untuk mengkoordinasikan. Selanjutnya ada link atau aplikasi untuk menghubungkan pengguna dengan informasi. Selanjutnya ada alat navigasi atau tombol-tombol dalam aplikasi tersebut. Kemudian tersedia tempat untuk pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi. Dalam artian di sini ada tempat untuk pengguna melakukan hal-hal yang bersifat interaktif, yaitu mengumpulkan informasi, memproses informasi, atau mengkomunikasikan informasi yang sudah dia dapat, mungkin bisa melalui evaluasi dan latihan-latihan seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori kognitif multimedia pembelajaran. Menurut Mayer, bahwa memori kerja manusia itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu visual dan auditori. Visual itu lewat mata, auditori itu lewat telinga. Nah, kedua hal tersebut itu bekerja secara paralel atau bersamaan, sehingga pembelajaran itu dapat lebih berhasil jika kedua hal tersebut itu digunakan untuk pengelolaan informasi pada waktu yang sama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat dari ilustrasi berikut bahwa multimedia presentasi yang baik itu terdiri dari dua unsur yang bersamaan, yaitu unsur words atau kata atau suara dan unsur picture atau gambar, bisa berbentuk animasi atau video. Nah, inderanya yang menangkap itu telinga dan mata. Dua hal tersebut berjalan secara bersinergi masuk ke memori. Setelah masuk memori, suara dan gambar tersebut terorganisasi sehingga terbentuklah model suara dan model gambar. Kemudian diintegrasikan dengan memori jangka panjang, yaitu pengetahuan sebelumnya berintegrasi, kemudian dikonfirmasi menjadi satu, menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Seperti itu. Nah, dalam teori tersebut, maka beban kognitif yang terjadi itu yang pertama adalah essential processing atau proses penting. Apakah essential processing itu? Nah, ketika kita melihat sebuah media pembelajaran dalam bentuk visual atau auditori itu kan kita terima. Nah, proses penerimaan hal-hal baru atau informasi baru itu disebut essential processing. Kejadian itu disebut essential processing. Kemudian pemrosesan generatif atau generative processing. Ketika informasi yang baru itu diterima, kemudian kita mixkan dengan pengetahuan yang sudah lampau atau yang sudah lebih dulu ada di diri kita, maka itu disebut generative processing. Kemudian ada juga pemrosesan yang tidak relevan atau extraneous processing. Extraneous processing itu ketika ada informasi-informasi yang di luar informasi yang kita butuhkan tetapi tidak sengaja masuk, seperti ketika teman-teman berusaha belajar lewat membaca, lewat mendengarkan sesuatu, tapi ternyata ada suara motor yang lewat, ada suara bising dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat mengganggu teman-teman. Sehingga pada prinsipnya sebuah media pembelajaran yang baik itu kita kurangi hal-hal yang tidak relevan itu.
Sehingga prinsip multimedia pembelajaran itu yang pertama itu mengurangi pemrosesan tidak relevan. Nah, nanti mengurangi pemrosesan tidak relevan itu kita bagi menjadi sub-sub, 4 sub ini juga. Selanjutnya pengelolaan pemrosesan penting itu kita bagi menjadi 3 sub lagi. Kemudian meningkatkan pemrosesan generatif itu juga kita bagi menjadi 3 sub. Selanjutnya kita bahas satu-satu prinsip mengurangi pemrosesan tidak relevan. Yang pertama adalah prinsip contiguity. Itu dibagi menjadi 2, spasial dan temporal. Prinsip spasial contiguity adalah bahwa sebaiknya sebuah gambar dan penjelasan itu diletakkan berdekatan. Untuk lebih jelasnya ini Mayer meneliti yang pertama itu adalah sebuah ilustrasi yang di bawahnya itu atau di dekatnya itu ada teks. Kemudian yang satunya itu ilustrasi, teksnya terpisah dari ilustrasi tersebut. Ternyata hasilnya itu jauh lebih baik sebuah ilustrasi yang terintegrasi, ada tulisan, ada teksnya di sana. Sehingga prinsip spasial contiguity itu gambar dan penjelasan sebaiknya diletakkan berdekatan. Untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip temporal contiguity. Itu Mayer meneliti bahwa menghasilkan kesimpulan bahwa sebuah animasi atau video itu sebaiknya diletakkan bersamaan dengan narasi. Jangan diletakkan sebelum atau sesudahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah prinsip koherensi. Apakah prinsip koherensi itu? Bahwa prinsip koherensi itu adalah jika kita menemui unsur-unsur yang tidak relevan, itu sebaiknya dihilangkan. Di sini ditampilkan bahwa Mayer itu meneliti. Yang pertama itu ada sebuah animasi yang diberi narasi atau diberi penjelasan. Yang selanjutnya adalah animasi yang diberi narasi, tapi ada kayak backsound-backsoundnya. Nah, ternyata yang hasilnya lebih baik itu adalah animasi yang hanya diberi narasi saja, tidak ada backsoundnya. Sehingga pada prinsip koherens itu unsur yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan informasi itu sebaiknya dihilangkan agar tidak membebani kognitif. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip signaling. Jadi ditandai, jadi jelas mana yang materi, mana yang evaluasi, mana yang latihan, mana yang penjelasan, mana yang tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga memudahkan bagi pengguna. Selanjutnya adalah prinsip redundansi. Apakah prinsip redundansi itu? Bahwa pemberian informasinya itu diharapkan jangan berlebihan. Nah, di sini Mayer itu meneliti, yang satunya itu ada animasi dengan dikasih narasi, yang satunya itu ada animasi, dia ada narasinya, juga ada teksnya. Jadi antara narasi dengan teks itu kan sifatnya setara, bahwa narasi itu juga audio, auditory berupa suara, dan teks itu juga nanti inputnya juga berupa suara walaupun ada visualnya. Nah, di sini kan terjadi redundansi atau berlebih-lebihan. Nah, ternyata hasilnya yang baik itu adalah yang hanya berupa animasi dan narasi. Sehingga pada prinsip redundansi diharapkan jangan berlebih-lebihan dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya pada prinsip pengelolaan pemrosesan penting. Yang pertama adalah prinsip segmenting. Jadi ketika ada penjelasan yang panjang, nanti bisa dipisah-pisah menjadi sub-subbab agar lebih memudahkan pengguna dan tidak terjadi penambahan beban yang sangat banyak pada kognitifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pre-training atau dijelaskan dulu. Jadi ketika ada istilah-istilah baru atau ada unsur-unsur baru yang kemungkinan besar belum diketahui oleh pengguna, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu. Di sini Mayer meneliti bahwa yang satunya itu media pembelajaran dia nggak dikasih penjelasan, yang satunya dikasih penjelasan. Ternyata hasilnya yang terbaik itu adalah ketika dikasih penjelasan tentang istilah-istilah yang belum diketahui
terlebih dahulu. Selanjutnya adalah prinsip modality. Prinsip modality adalah ketika kita ada penjelasan yang sangat kompleks, itu sebaiknya dijelaskan dengan narasi-narasi. Jadi kalau ada penjelasan yang sangat panjang, sebaiknya dijelaskan narasi. Nah, nanti yang dituliskan dengan teks itu yang singkat saja. Misalkan kita menuliskan singkat, nanti kita jelaskan melalui narasi, bisa seperti itu. Nah, di sini Mayer meneliti yang pertama itu ada grafik dan narasi, yang kedua adalah grafik dengan dikasih teks yang sangat panjang. Nah, ternyata hasilnya yang lebih baik adalah ketika ada grafik ditambahi dengan narasi. Kemudian selanjutnya pada prinsip meningkatkan pemrosesan generatif, prinsip yang pertama adalah prinsip multimedia, yaitu ketika prinsip multimedia adalah ketika visual dan auditory itu dilakukan secara bersinergi atau bersamaan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip personalization, yaitu diusahakan memakai bahasa yang tidak terlalu formal. Artinya bahasa yang formal itu bahasa ketika kita membuat sebuah makalah dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dalam multimedia pembelajaran itu kita pakai bahasa, mungkin bisa bahasa tanya, mungkin bisa kata aku dan lain sebagainya. Misalkan pada penjelasan sebuah kubus, bahasa formal mungkin kita mengatakan bahwa kubus adalah bla 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 bla, tapi dengan prinsip personalisasi sebaiknya dalam multi pembelajaran itu lebih interaktif. Misalkan di sini teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang kubus. Apakah kubus itu? Kubus adalah bla bla bla. Perhatikan gambar berikut, misalkan seperti itu. Itu lebih interaktif daripada kita menggunakan bahasa-bahasa formal. Nah, selanjutnya adalah prinsip interactivity, yaitu prinsip di mana sebaiknya pengguna itu mampu mengontrol kecepatan tampilan materi. Karena apa? Karena setiap individu mungkin dalam penerimaan materi bisa berbeda-beda, sehingga diharapkan setiap individu mampu mengontrol kecepatan tampilan materi yang seperti yang pengguna inginkan. Aspek multimedia yang penting itu diharapkan sebuah multimedia yang baik itu ada umpan balik. Apakah umpan balik itu adalah pemberian respon kepada pengguna. Misalkan pengguna melakukan sesuatu, misalkan dia benar kita beri pujian, ada pop out seperti pujian, kalau misalkan salah bisa diberi komentar dan lain sebagainya. Selanjutnya ada percabangan. Apakah percabangan itu? Jadi misalkan pada sebuah latihan evaluasi, ketika pengguna melakukan kesalahan, mungkin ada saran untuk mempelajari materi yang salah tersebut, atau misalkan dijelaskan bagaimana menemukan jawaban yang benar sehingga pengguna bisa mempelajari materi tepat di mana dia salah tersebut. Kemudian ada unsur penilaian, di sini adalah unsur evaluasi. Kemudian ada unsur monitoring atau kemajuan. Yang dimaksud di sini adalah sebagai contohnya adalah tujuan mempelajari itu, misalkan ada tulisan biasanya SK dan KD, atau biasanya berisi setelah mempelajari materi ini maka kita dapat mengetahui bahwa bla bla bla, biasanya seperti itu. Kemudian ada petunjuk juga, biasanya sebaiknya ada petunjuk, biasanya help, bagaimana pemakaiannya dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan tampilannya itu menarik namun tidak berlebihan, artinya unsur-unsur yang tidak relevan bisa dikurangi. Oke, selanjutnya ada tugas, yaitu di sini saya sediakan link YouTube. Nanti teman-teman bisa unduh file presentasi ini di e-learning. Kemudian teman-teman mengkritisi meliputi aspek yang sudah diterangkan ini, mengurangi pemrosesan tidak relevan, mengelola pemrosesan penting, meningkatkan pemrosesan generatif, dan aspek multimedia.
Nanti link uploadnya ada di e-learning juga. Sekian, kalau memang ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.